Kenapa sih kita jadi sering banget mikir ulang soal nikah? Bukannya nggak percaya sama cinta, tapi akhir-akhir ini pernikahan malah bikin banyak dari kita pengen ya tetap single dulu aja. Kok bisa ya? Banyak dari kita ngelihat pernikahan sekarang bukan cuma soal pesta megah atau postingan Instagram yang estetik. Yang kita lihat justru drama di balik layar. Tekanan, ekspektasi, bahkan perasaan terjebak karena buru-buru nikah biar nggak dianggap terlambat. Duh, kalau kayak gini mending single dulu kan? Menikah tuh bukan cuma soal siapa yang duluan. Kita harus siap mental, finansial, bahkan visi hidup bareng pasangan. Daripada nanti nyesel dan merasa salah pilih. Mending kita nikmatin fase single ini buat belajar lebih banyak tentang diri kita. Sukses nggak cuma diukur dari status pernikahan kok. Banyak cerita pernikahan di sekitar kita yang justru ngasih pelajaran penting. Kesiapan lebih penting dari kecepatan. Mereka udah nikah sering bilang, seandainya dulu gue punya waktu lebih buat kenal diri sendiri. Nah, daripada buru-buru nikah karena FOMO, bukankah kita lebih baik belajar dari pengalaman mereka? Kita semua pasti pernah dengar cerita soal pernikahan yang kelihatannya indah dari luar. Tapi ternyata, kok malah jadi bikin kita mikir, single dulu deh, santai aja. Nah, kenapa ya? Sebenarnya ini bukan soal takut menikah, tapi lebih ke pelajaran besar dari realita yang gak banyak orang tahu. Kita pengen nikah itu jadi bahagia, bukan sekadar ikut-ikutan biar gak dibilang ketinggalan. Yuk kita bahas dari sisi ilmiah, psikologis, dan juga pandangan Islam. Secara ilmiah, keputusan untuk menikah bukan cuma soal cinta atau tekanan sosial, tapi juga soal kesiapan mental dan biologis. Otak kita, khususnya bagian prefrontal cortex yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan matang, baru benar-benar berkembang optimal di usia 25 tahun ke atas. Jadi, kalau kita buru-buru menikah sebelum benar-benar matang, seringnya justru bikin hubungan lebih rentan konflik. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa pernikahan di usia terlalu muda sering berakhir dengan tingkat kepuasan rendah atau perceraian. Kenapa? Karena pasangan belum sempat mengenal dirinya sendiri dengan baik, apalagi memahami kebutuhan pasangan. Jadi single dulu itu nggak salah kok. Itu waktu kita untuk benar-benar siap. Tahu nggak sih, ada survei yang bilang kalau 30% orang yang menikah di usia terlalu muda merasa kalau mereka belum siap. Banyak dari mereka baru sadar setelah nikah kalau ekspektasi mereka soal pasangan terlalu tinggi. Misalnya, mereka kira pasangan bakal selalu romantis. Ternyata ngadepin realita kayak beda visi hidup, kebiasaan kecil yang ngeselin, atau masalah finansial. Coba ingat cerita teman kita yang baru nikah setahun tapi udah sering curhat di grup WhatsApp soal betapa susahnya kompromi sama pasangan. Bukan berarti mereka salah nikah, tapi karena kesiapan mental belum ada. Jadi konflik kecil pun kerasa berat banget. Dari sisi psikologis, menikah itu bukan cuma soal aku cinta kamu. Pernikahan adalah soal komitmen, kompromi, dan kesiapan menghadapi konflik. Kalau kita belum siap menghadapi tekanan dalam hubungan, entah itu soal keuangan, komunikasi, atau bahkan ekspektasi keluarga, pernikahan malah bisa jadi beban. Psikolog juga menyarankan agar kita menggunakan waktu single untuk membangun self-awareness. Ketika kita tahu siapa diri kita, apa yang kita mau, dan apa yang enggak kita mau, kita jadi lebih bisa memilih pasangan yang benar-benar sejalan. Dengan kata lain, single bukan kegagalan, tapi momen penting buat persiapan masa depan yang lebih baik. Contoh nyata, lihat deh si Dika. Dia single sampai usia 30-an.
Tapi selama itu dia ngebangun karir, hobi, dan mentalnya. Ketika dia akhirnya menikah, dia udah tahu pasangan kayak apa yang cocok buat dia. Bandingin sama temennya yang nikah buru-buru di usia 20-an. Dan sekarang malah sibuk berantem soal hal-hal sepele, kayak siapa yang harus cuci piring. Dalam Islam, pernikahan memang dianjurkan sebagai bagian dari ibadah. Tapi nggak berarti kita harus tergesa-gesa. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa pernikahan itu butuh persiapan, bukan cuma soal materi, tapi juga mental dan spiritual. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Namun jika belum mampu, hendaklah ia berpuasa untuk menahan diri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mampu di sini bukan cuma soal uang, tapi juga kesiapan kita untuk menjalankan tanggung jawab besar. Kalau kita belum siap, Islam juga mengajarkan untuk tidak terburu-buru. Karena pernikahan yang asal-asalan malah bisa membawa mudarat, bukan maslahat. Rasulullah SAW selalu ngajarin kita bahwa menikah itu nggak cuma soal cinta, tapi soal kesiapan menjalani amanah besar. Kalau kita belum siap, lebih baik tunggu sampai memperbaiki diri dulu. Ada istilah syukur sebelum syukuran, yang artinya kita harus bahagia dulu sama diri kita sendiri, sebelum kita bahagia bareng orang lain. Bayangin kita lagi masak nasi goreng. Kalau bumbunya belum lengkap, rasanya nggak bakal enak. Nah, pernikahan juga gitu. Kalau kita belum siap mental, finansial, atau spiritual, jangan maksa dulu, karena hasilnya bisa hambar atau bahkan gosong. Jadi, buat kita yang masih single, jangan galau. Justru ini kesempatan kita buat belajar, tumbuh, dan mempersiapkan diri. Ingat, jodoh gak akan kemana. Kalau waktunya tiba, semuanya akan terasa pas. Pernikahan itu kadang kayak filter Instagram. Di awal kita lihatnya indah banget, penuh warna, semua serba romantis. Tapi setelah dijalani, filter itu mulai memudar dan kita lihat realitanya. Ada kompromi, tanggung jawab, konflik kecil, dan kadang tekanan yang gak pernah dibayangin sebelumnya. Ini normal, karena ekspektasi kita sering kebentuk dari hal-hal yang kelihatan manis aja. Sementara kenyataan tuh kompleks, banyak hal yang gak kepikiran sebelumnya. Kenapa ekspektasi dan kenyataan suka beda jauh? Pertama, karena kurang kenal realita pasangan. Banyak orang masuk pernikahan dengan harapan pasangan mereka sempurna. Padahal gak ada manusia yang sempurna. Pasanganmu bakal punya kekurangan yang baru kelihatan setelah kalian hidup bareng setiap hari. 2. Ngiranya pernikahan selalu bahagia. Banyak yang nganggep nikah tuh akhir dari cerita cinta, kayak di film. Padahal pernikahan itu justru awal dari perjalanan baru yang kadang naik, kadang turun. 3. Ekspektasi yang gak realistis. Kita kadang kebanyakan terinspirasi dari sosial media atau cerita orang lain yang kelihatannya bahagia banget. Padahal apa yang terlihat di luar belum tentu sama kayak yang di dalam. Jadi gimana caranya biar gak terlalu kaget? Pertama, belajar tentang komunikasi yang baik. Pernikahan itu soal kerjasama tim. Belajarlah buat komunikasiin apa yang kamu mau dan paham kebutuhan pasanganmu. 2. Ngerti bahwa perbedaan itu pasti ada. Jangan kaget kalau pasanganmu gak selalu satu pemikiran sama kamu. Fokusnya bukan cari siapa yang benar, tapi gimana kalian bisa saling ngerti dan cari jalan tengah. 3. Stop bandingin pernikahanmu sama orang lain. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau, tapi bisa jadi itu cuma kelihatannya aja. Fokus ke hubungan kalian sendiri.
4. Kenali diri sendiri dulu. Sebelum nikah, pastiin kamu udah cukup dewasa buat ngurus diri sendiri, ngerti tanggung jawab, dan siap buat berbagi hidup sama orang lain. 5. Nikmati proses belajar bareng pasangan. Pernikahan gak bakal langsung sempurna. Nikmati proses belajar ini dan jangan takut buat minta maaf kalau salah. Kalau sekarang kamu masih ragu, gak apa-apa kok buat ambil waktu lebih lama. Nikah itu bukan soal buru-buru atau ikutan tren. Ini soal kesiapan mental dan hati kamu buat jalanin kehidupan yang sebenarnya. Jangan terlalu terpengaruh sama omongan orang, karena yang jalanin hidupmu ya kamu sendiri. Jadi gimana kesiapan kita untuk pernikahan yang bahagia? Pertama, kenali diri sendiri dulu. Apa yang kita mau dalam hidup? Apa nilai yang penting buat kita? Dan pasangan kayak apa yang kita butuhkan? 2. Bangun pondasi finansial. Nikah itu mahal, bukan cuma pesta, tapi biaya hidup bareng. Jangan sampai baru nikah sebulan udah stres mikirin tagihan listrik. 3. Perkuat mental dan spiritual. Pernikahan adalah ibadah. Jadi pastikan kita siap menjalani segala suka dukanya dengan sabar dan ikhlas. Kita tuh gak mau asal-asalan, karena pernikahan itu ibarat dua kapal yang nyatu jadi satu. Kalau salah kapten atau salah arah, bukannya sampai pelabuhan, malah karam di tengah jalan. Kita gak mau itu kan? Gunakan waktu single ini buat kenal lebih dalam sama diri kita. Apa yang kita mau, apa yang kita gak mau. Dan pasangan kayak gimana yang cocok sama kita. Kalau kita belum tahu jawaban itu, gak masalah kok. Karena yang penting kita lagi jalan ke arah yang benar. Ingat, jodoh itu gak pernah salah alamat. Kalau waktunya tiba, dia pasti datang. Dan bukan cuma buat nemenin, tapi buat bawa kebahagiaan yang gak setengah-setengah. Jadi santai aja, nikmatin fase ini. Perbaiki diri dan percaya. Pernikahan kita nanti bakal jadi cerita yang bikin orang lain bilang, "Wow, aku juga mau kayak mereka." Waktu terbaik untuk menikah adalah saat kita siap, bukan karena tuntutan. Jadi buat kita yang masih single, nikmatin aja prosesnya. Fokus ke pengembangan diri, kejar mimpi-mimpi kita, dan percaya jodoh gak akan kemana. Kalau udah waktunya, semuanya pasti terasa pas. Thanks for watching. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan inspirasi buat kita mempersiapkan diri untuk pernikahan impian yang memberikan kebahagiaan buat kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.